Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Kalau kalian kebetulan melintas di Jalan Kabayan, kalian akan melihat sebuah gedung yang terbengkalai di sana. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau gedung itu dulunya adalah sebuah rumah sakit yang sekarang tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi. Temboknya sudah usang, bahkan sebagian sudah mengelupas semennya. Kaca jendelanya buram dan berdebu. Di bagian depan terlihat jelas ada dua jendela yang bingkainya sudah copot. Menurut cerita warga sekitar, setiap malam Jumat sering terlihat seorang wanita berpakaian medis berdiri di jendela itu sambil menatap jalanan yang lenggang. Di bagian gerbangnya, ada banyak coretan menggunakan cat belok yang tidak senonoh. Di halaman rumah sakit, rumput liar juga tumbuh dengan subur sampai menjalar masuk ke pos security. Ada dua buah kursi roda di depan pintu rumah sakit. Tidak ada yang berani memindahkan atau mencuri kursi roda itu. Katanya, kedua kursi itu milik penunggu rumah sakit. Tidak jarang ada orang yang melihat kursi-kursi itu berjalan sendiri di depan gerbang. Di lobi utama, ada meja resepsionis, kursi tamu, beberapa poster kampanye gerakan hidup sehat, dan sebuah televisi yang penuh dengan debu. Tidak jauh dari lobi utama, ada barisan kursi tempat menunggu panggilan untuk mengambil obat. Dan di depan barisan kursi, ada loket kasir dan juga loket pengambilan obat. Sekitar 10 langkah dari tempat pengambilan obat, di koridor sebelah kanan, terdapat beberapa ruangan khusus untuk para dokter. Papan nama dokter masih terpasang di setiap pintu ruangan itu, dari mulai dokter umum sampai dokter spesialis bedah. Rumah sakit itu seperti ditutup begitu saja tanpa dibereskan terlebih dahulu. Di ruang rawat inap, ranjang pasien masih tertata rapi walau penuh dengan debu. Kantung infus bergelantungan di setiap ranjangnya. Cairan dalam kantung itu sudah tidak ada, mungkin menetes terbuang begitu saja. Di dalam lemarinya, alat-alat kesehatan masih terbungkus dengan rapi. Begitu juga di ruang operasi, alat-alatnya juga masih lengkap. Walau rumah sakit ini sudah terbengkalai, tapi cerita-cerita tentang masa lalunya masih jadi pembicaraan masyarakat. Yang paling dikenal adalah tentang Dokter Arwani, makhluk gaib yang sering muncul dari kamar mayat. Waktu rumah sakit masih beroperasi, ada seorang pasien kanker paru stadium 4 yang dirawat di rumah sakit tersebut. Tidak ada harapan baginya untuk sembuh. Dia bahkan sudah minta dibelikan kain kafan pada keluarganya. Namun tanpa disangka-sangka, pada suatu malam, seorang dokter mendatanginya. Dokter itu muncul dari arah kamar mayat. Dia memeriksa si pasien kanker dengan sangat ramah. Dan ajaib, besoknya pasien tersebut dinyatakan sudah sembuh total. Si pasien ingin sekali berterima kasih pada dokter itu. Namun saat dia menanyakan ke pihak rumah sakit, ternyata tidak ada dokter yang bernama Arwani. Cerita tentang Dokter Arwani pun menyebar dengan cepat. Banyak orang yang bergidik ngeri mendengar hal itu, tapi tidak sedikit juga yang ingin bertemu dengannya untuk meminta kesembuhan. Entah apa yang terjadi, rumah sakit itu pun kemudian ditutup begitu saja tanpa kejelasan. Walaupun begitu, masih ada saja orang yang mendatangi rumah sakit ini dengan harapan bisa bertemu dengan Dokter Arwani. Seperti malam ini, di saat semua orang sudah tertidur lelap, Tono, seorang penderita hepatitis B, berjalan terhuyung-huyung di papai istrinya masuk ke halaman rumah sakit. "Mas, kamu yakin mau melakukan ini?" tanya Liana. Dia mengenakan masker, jaket kulit dan sarung tangan agar tidak tertular oleh penyakit suaminya itu. "Gak ada cara lain lagi, aku masih mau hidup." Wajah Tono pucat, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Mereka pun masuk ke dalam rumah sakit melalui pintu utama yang tidak pernah dikunci, lalu mencari ruang rawat inap. Tidak butuh waktu lama, mereka berhasil menemukan ruangan itu. Liana kemudian membersihkan debu yang memenuhi permukaan ranjang pasien. Dia lalu membantu suaminya agar bisa berbaring di atas ranjang. "Kayaknya rumah sakit ini udah lama terbengkalai ya, Mas," ucap Liana, seraya mengarahkan cahaya senter ke sembarang arah untuk memeriksa sekelilingnya.
Banyak sarang laba-laba menjuntai di sudut ruangan. Langit-langitnya sebagian sudah bolong. Iya, karena angker, gak ada yang berani kesini. Timpal suaminya. Liana pun hanya mengangguk. Mas, gimana cara kita memanggil dokter Arwani? Kata orang, nanti dia datang sendiri dari arah kamar mayat. Tono menunjuk keluar jendela. Oh, begitu. Setelahnya Liana pun lalu menyelimuti tubuh suaminya. Sayangnya sampai larut malam, dokter Arwani tidak juga muncul. Liana tertidur di tepi ranjang suaminya, sementara Tono masih terjaga. Dia yakin dokter gaib itu pasti akan datang mengobati penyakitnya. Dokter Arwani. Dokter, tolong aku dok. Sambil mengarahkan senter keluar jendela, Tono memanggil-manggil dokter Arwani, berharap dokter itu agar muncul. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah sepatu mendekat. Wajah Tono menyeringai bahagia. Dia buru-buru membangunkan istrinya. Langkah itu semakin mendekat, tapi yang terdengar bukan hanya satu orang. Seperti suara langkah segerombolan orang. Langkah mereka tergesa. Segerombolan orang berpakaian medis berdiri di mulut pintu. Wajah mereka pucat. Tono tidak tahu siapa di antara mereka yang bernama Dokter Arwani. Ada yang dapat saya bantu? Tanpa Tono dan Liana sadari, Dokter Arwani berdiri di belakang mereka. Tolong sembuhkan saya, dok. Dokter Arwani tersenyum. Dia pun menyentuh lengan Tono. Penyakitmu sudah parah. Mari ikut saya. Kamu harus dirawat di ruangan khusus. Baik, dok. Tono perlahan turun dari ranjangnya dibantu oleh istrinya. Dokter Arwani pun menuntun mereka masuk ke kamar mayat. Gerombolan orang berpakaian medis mengikuti dari belakang. Mereka juga ikut masuk ke kamar mayat. Dan setelah semuanya masuk, pintu seketika tertutup sendiri dengan sangat keras seperti dibanting. Sementara di tempat yang berbeda, tapi masih dalam rumah sakit, si Udin, seorang YouTuber ekspedisi horor, diam-diam masuk ke halaman rumah sakit melalui gerbang belakang. Dia mengenakan kaos hitam, celana lepis selutut dan juga sandal jepit. Kameranya dia arahkan ke gedung itu. Sesuai permintaan kalian ya guys, malam ini aku bakalan menelusuri gedung bekas rumah sakit yang katanya angker. Ikuti terus perjalananku ya, ucap Udin pada kameranya. Udin menyorotkan cahaya sendernya ke sebuah pintu rumah sakit. Ternyata pintu itu terkunci. Lihat guys, pintunya terkunci. Tuh gimana ini ya? Tapi tenang aja guys, jangan khawatir. Aku udah bawa linggis kok. Kita dobrak pelan-pelan ya, katanya sambil mengeluarkan sebuah linggis pendek dari dalam tasnya. Udin meletakkan kameranya. Dia tampak kesulitan mendobrak pintu itu. Gila, susah banget. Dia menyeka keringnya di dahi. Dan selang beberapa saat dengan susah payah, akhirnya dia pun bisa mendobrak pintu itu. Udin tersenyum. Dia meraih kameranya dan menyorotkannya ke dalam ruangan. Itu adalah sebuah koridor. Di setiap sisi dindingnya terdapat pintu-pintu ruangan khusus untuk pasien. Guys, kita udah ada di dalam rumah sakit nih. Dan lihat nih, keren banget. Aku gak sabar pengen nelusurin setiap ruangannya. Tuh, lihat, banyak sarang laba-laba kan? Lantainya juga kotor banget. Pasti udah lama gak ada orang yang kesini. Udin pun semakin masuk ke dalam rumah sakit, melewati koridor dan berbelok ke arah kanan. Tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang menarik untuk dibahas. Guys, coba kalian lihat nih, ada jejak kaki. Ikuti yuk. Kamera pun diarahkannya ke lantai, mengikuti jejak kaki tersebut. Sumpah, aku mulai tegang. Ini aneh banget. Kenapa ada jejak kaki yang mengarah ke ruangan ini ya? Kalian lihat nih, ini ruang rawat inap. Ia perlahan membuka pintu itu, lalu menyorotkan cahaya kameranya ke segala arah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Dia lalu masuk ke dalam ruangan tersebut untuk merekamnya. Perlahan Udin menelusuri satu persatu ranjang pasien. Semakin dia berjalan ke sudut ruangan, semakin terdengar suara yang aneh. Kalian pada dengar gak? Ada suara cewek nangis nih, ucap Udin sambil menoleh ke arah kameranya. Ini beneran suara cewek nangis guys. Suaranya dari arah sana. Dia mengarahkan kameranya pada sebuah ranjang pasien yang tertutup oleh tirai.
Kalian lihat ya, dari semua ranjang pasien ini, hanya ranjang yang di ujung itu yang tertutup tirai. Suaranya juga dari dalam sana, guys. Demi konten YouTube-nya, Udin memberanikan diri mendekati sumber suara itu. Dia melangkah perlahan. Itu jelas suara perempuan dewasa yang sedang menangis terseduh. Mbak kenapa menangis? Tanya Udin. Dia belum membuka tirai itu. Udin berhenti tepat di depan ranjang yang ditutupi tirai putih. Perlahan dia pun membuka tirainya. Dan benar saja, ada seorang perempuan di sana. Wanita itu duduk di atas ranjang pasien yang penuh dengan debu. Perempuan itu terlihat masih muda. Mungkin umurnya sekitar 20 tahunan. Loh, Mbak kok ada di sini? Udin menghela napas lega. Ia senang ternyata yang dijumpai memang manusia. Kalung saya, Mas. Kalung Mbak kenapa? Kalung saya hilang di sini. Tolong saya, Mas. Tolong bantu carikan kalung saya. Loh, kok bisa hilang di sini, Mbak? Waktu siang saya main di gedung ini, Mas. Tenang, Mbak. Aku akan bantu carikan kalung Mbak yang hilang. Udin semakin semangat karena kontennya akan menjadi semakin menarik. Oke guys, kali ini aku punya misi untuk mencari kalungnya Mbak. Maaf, dengan Mbak siapa ya? Ucap Udin terpotong menoleh ke arah perempuan itu. Gila, jawab perempuan itu singkat. Oke, jadi kita akan bantu Mbak Gila. Sebelum Udin selesai bicara, Gila sudah menarik lengannya. Ke arah sini Mas, ayo kita cari kalung saya. Gila menarik lengan Udin dengan paksa. Sementara itu yang ditarik malah terus nyerocos di depan kamera. Sebelum naik ke lantai 2, Udin kembali melihat jejak kaki yang mengarah ke koridor kamar mayat. Sebenarnya dia ingin sekali mengikuti jejak kaki itu, tetapi Gila memaksanya untuk ikut ke lantai 2. Katanya, tadi siang Gila sama teman-temannya main di lantai 2. Wah, gila guys, penelusuran aku malam ini bakalan seru banget, kata Udin di depan kamera. Sesampainya di lantai 2, ruangan malah semakin gelap. Tidak ada lagi cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Hanya cahaya dari kamera Udin yang menjadi penerang di sana. Udin menyorotkan cahaya kamera ke lorong koridor di hadapannya yang sangat kotor. Lorong itu penuh sarang laba-laba di setiap sudutnya. Ada juga sebuah kursi roda di sana. Bukannya takut, Udin malah semakin bersemangat. Tadi siang mainnya di sebelah mana, Gila? Di sana. Ia menunjuk ke arah koridor. Di dalam ruangan itu. Iya, ruangan yang terakhir. Sebentar. Aku heran kenapa kamu kok masih di sini. Lah terus teman-temanmu mana? Iya, jadi tadi siang ku main petak umpet. Pas kalungku hilang mereka malah ninggalin aku. Udah gede kok main petak umpet. Ya sudah, ayo cari kalung kamu. Lain kali jangan main di tempat ini lagi ya. Berbahaya soalnya. Gila pun mengangguk. Sebelum mereka sampai di ruangan terakhir, tiba-tiba HP Udin berbunyi. Dia merogohnya dari dalam kantung celana. Halo dek, kok belum tidur? Sapa Udin sambil tersenyum. Tumben sekali malam-malam begini pacarnya ngajak video call. Aku tadi mimpi terus bangun. Serem banget mimpinya. Oh mimpi toh. Makanya lain kali kalau mau tidur baca doa dulu. Duh, kok sinyalnya tersendat-sendat sih? Ucap pacar Udin yang terlihat sangat kesal. Ini kamu lagi di mana? Aku lagi bikin konten YouTube. Oh ya udah deh bagus, biar dapat AdSense buat aku jajan. Yang tahu nggak? Aku ketemu cewek di gedung ini, namanya Gila. Gila, say hi dulu dong. Udin mengarahkan kameranya ke wajah Gila. Perempuan itu tersenyum. Gila lalu melambaikan tangan ke arah kamera. Cewek mana yang? Orang gak ada siapa-siapa. Jangan ngaco ih. Udah, aku mau tidur dulu. Pacar Udin pun menutup telepon. Udin kemudian memasukkan HP-nya kembali ke dalam celana. Udin tahu pasti pacarnya itu sedang menakut-nakutinya. Bukannya takut, Udin malah semakin tertantang untuk melakukan penelusuran ini. Ya udah yuk lanjut, ajak Gila. Siap. Gila membuka pintu ruangan.
Ketika mereka masuk ke dalam, Udin langsung terkagum-kagum. Itu adalah ruang operasi. Ada sebuah mesin anestesi di sudut ruangan. Walau mesin itu penuh debu, tapi tampaknya masih berfungsi. Tidak jauh dari mesin tersebut, ada tempat tidur operasi yang masih lengkap dengan lampunya. Wah, lihat guys, ruang operasi. Gila, keren banget. Udin melangkah perlahan, kameranya merekam alat-alat operasi seperti gunting kecil, defibrilator, pinset, dan juga pisau operasi. Semua masih tertata dengan rapi, hanya saja sudah berdebu. Tadi kamu sembunyi di sebelah mana? Tanya Udin. Di sana, tunjuk Gila ke arah kolong tempat tidur. Udin pun jongkok, pelan-pelan dia menyorotkan cahaya ke kolong tempat tidur. Di sana, dia melihat sebuah tali berwarna putih. Gak ada kalung, adanya tali nih. Wah, iya, itu kalung aku. Gila terlihat gembira saat Udin menunjukkan sebuah tali berwarna putih. Yaelah, bilang aja ikat rambut yang hilang. Udin berdecak kesal sambil menyerahkan tali tersebut. Aku minta tolong pakaikan ke leherku dong, pinta si Gila. Udin mengembuskan napas berat. Gila benar-benar merepotkannya. Dengan terpaksa, dia pun menuruti kemauan Gila. Kamera dia letakkan terlebih dahulu di atas tempat tidur operasi, tapi mata lensanya tetap menyorot ke arah mereka berdua. Sesaat setelah tali itu diikatkan ke leher Gila, seketika Gila tersenyum. Namun, senyum itu seketika berubah mengerikan. Perempuan itu berubah menjadi pocong. Wajahnya hancur dan tubuhnya sangat bau seperti bau bangkai. Pocong itu tidak menapak di lantai. Perlahan dia melayang lalu tubuhnya hilang menembus langit-langit ruangan. Sontak saja Udin pun berteriak ketakutan. Dia segera meraih kamera lalu keluar dari ruang operasi tersebut. Namun di luar ruangan, tepatnya di lorong koridor, gerombolan manusia berpakaian medis berdiri menghalangi jalan. Wajah mereka samar tertimpa gelap malam. Siapa kalian? Udin gemetaran, keringat dingin pun mengucur. Dia sangat ketakutan. Tidak ada lagi jalan keluar. Mau atau tidak, dia harus menerobos kerumunan orang misterius itu. Sambil berlari, Udin pun berteriak sekencang yang dia mampu. Dia berharap ada seseorang di luar sana yang mendengarnya. Sayangnya, Udin tidak bisa menerobos orang-orang yang berpakaian medis itu. Kedua lengannya dicengkeram oleh 4 orang yang entah siapa. Dia pun tak berani menatap wajah mereka. Kamera Udin jatuh di lantai, sementara dirinya justru diseret paksa oleh segerombolan orang tersebut. Dia berteriak, jemarinya mencoba mencakar lantai, tapi itu sia-sia. Tubuhnya tetap diseret entah dibawa kemana. Masih di malam yang sama, ada 2 lelaki yang wajahnya ditutupi kupluk hitam mengendap masuk ke dalam rumah sakit. Sudah jelas mereka adalah orang-orang bodoh yang berani mencuri barang di rumah sakit tersebut. Keduanya sama-sama berbadan kurus tinggi. Mereka membawa tas yang di dalamnya ada sebuah karung besar untuk mengangkut barang curian mereka. Roni, desis Daman. Apa man? Roni menoleh ke temannya. Gila ya ini rumah sakit, pasti banyak banget barang berharganya. Iya Ron, mana gak ada penjaganya lagi, makin bebas kita malingnya. Tapi man, katanya ini rumah sakit angker banget loh. Alah, jangan percaya sama begituan. Setan yang harusnya takut sama kita. Lihat aja kalau ada penampakan, bakalan gue tonjok sekalian tuh setan, kata Daman dengan sombongnya. Mereka bergegas masuk ke dalam rumah sakit. Dengan terburu-buru dan serakah, mereka pun memasukkan barang-barang yang sekiranya masih laku dijual. Kemudian mereka naik ke lantai 2. Roni dan Daman berpencar menyisir setiap ruangan. Cahaya senter milik Roni tidak sengaja menyorot sebuah kamera yang tergeletak di lantai. Roni menoleh ke sekeliling. Dia curiga ada seseorang di gedung ini. Dia menghampiri kamera itu, tampak masih menyala dan sedang merekam. Dia mencoba mengotak-atik hendak memutar ulang apa saja yang telah direkam kamera itu, tapi ternyata dia tidak bisa mengoperasikannya. Saat Roni sedang memijat sembarang tombol kamera, tiba-tiba dari layar kamera yang masih merekam itu menangkap anak perempuan yang berdiri di hadapannya. Anjir, ngagetin aja.
Anak itu menangis dari perawakannya. Dia seperti berumur 5 tahunan. Rambutnya sebau dan berponi. Dia mengenakan baju warna pink dan juga celana coklat. Sementara sandalnya bermotif tokoh kartun Dora. Roni curiga, jangan-jangan anak kecil itu adalah setan. Pelan-pelan dia mendekatinya. Disentuhnya pundak anak itu. Ternyata pundaknya memang bisa disentuh. Roni pun mengembuskan napas lega. Ini pasti anak yang nyasar, pikir Roni kala itu. Dek, kamu kok malam-malam ada di sini? Ibuku, katanya sambil menangis. Ibumu kemana? Anak kecil itu tidak menjawab. Dia hanya mengulang kata ibuku berkali-kali. Itu membuat Roni bingung harus berbuat apa. Pikirnya anak itu tidak mungkin setan karena tubuhnya dapat dia sentuh. Tapi yang menjadi pikirannya, entah bagaimana anak itu bisa ada di gedung ini. Roni tidak mau ambil pusing. Tanpa memperdulikannya, Roni masuk ke ruang operasi meninggalkan bocah perempuan itu. Dia lalu memilah barang yang sekiranya masih berharga untuk dijual. Sementara itu, Daman yang sedang berada di ruangan dokter gigi menjara barang-barang yang ada di sana. Dia bahkan mengambil monitor komputer beserta CPU-nya. Karung yang dibawa Daman sudah hampir penuh. Dia bertecak kesal, padahal masih banyak barang-barang yang ingin dia bawa. Dan setelah karungnya penuh, ujung karung itu diikat dengan tali. Dia lalu memikulnya di bahu. Namun saat hendak keluar ruangan, sebuah gigi jatuh dari langit-langit menimpa kepalanya. Daman mendongak ke atas. Dia menurunkan karung dari bahunya ke lantai. Diperhatikannya sebuah lubang di langit-langit ruangan itu. Lagi, 2 gigi geraham jatuh menimpa wajah Daman. Dan tidak berselang lama, banyak sekali gigi yang jatuh berhamburan dari atas. Daman sontak berteriak ketakutan. Namun ketakutannya itu justru kian bertambah. Dia melihat sesosok mengerikan merayap di dinding. Sosok itu mendekatinya perlahan. Dan sialnya, tidak ada jalan keluar. Pintu terkunci dengan rapat dengan sendirinya. Roni! Teriakan Daman melengking dan memantul terdengar dari ruangan tersebut. Dan setelahnya suara Daman langsung lenyap, tidak terdengar kembali. Roni keluar dari ruang operasi, lalu melewati anak kecil tadi. Anak itu masih menangis. Roni tidak peduli dengannya. Beberapa kali anak itu meminta tolong, tapi Roni tetap berjalan tanpa menoleh ke arah belakang. Dia menyeret karung yang sudah penuh oleh barang-barang curian. Daman. Keluar dari koridor itu, dia menoleh ke kanan. Arah Daman berpisah dengannya barusan. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Roni lalu berjalan gontai. Dia sepertinya kesulitan menyeret karung itu. Di dadanya terselembang kamera hasil yang masih merekam. Daman, di mana lo? Dari kejauhan terdengar suara beranggar yang didorong mendekat. Roni maju beberapa langkah mendekati koridor yang menjadi sumber suara tersebut. Cahaya senter dia sorotkan ke lorong koridor. Di sana dia melihat sebuah beranggar yang didorong oleh 2 orang lelaki berpakaian medis. Semakin mendekat, wajah lelaki yang terbaring di atas beranggar terlihat semakin jelas. Itu adalah Daman. Beranggar itu berbelok ke arah kiri menuju ke kamar mayat. Karung yang dia seret dibiarkan begitu saja. Roni lari mengejar beranggar yang masuk ke dalam kamar mayat. Namun terlambat, pintunya sudah terkunci sangat rapat. Dengan sekuat tenaga, Roni mendobrak pintu itu, namun tetap tidak bisa. Buru-buru dia mencari sesuatu untuk mendobrak pintu itu. Kamera yang masih terselembang di dadanya, dia letakkan di lantai. Segera dia lari ke ruangan sebelah. Untungnya dia menemukan sebuah tabung pemadam api. Sebelum sampai di depan pintu, dia berhenti dan mendongak pada jendela kamar mayat. Sial, decak Roni. Tadinya Roni akan memecahkan jendela tersebut, tapi ternyata ada teralis besi yang terpasang di dalamnya. Kemudian dengan sekuat tenaga, dia membenturkan tabung ke pintu. Akhirnya pintu itu pun berhasil didobrak. Namun tidak ada siapa-siapa di dalam, hanya ada beranggar-beranggar tua yang berjajaran dengan rapi. Roni mengarahkan cahaya senter ke segala arah sambil memanggil nama temannya itu. Di sudut kanan ruangan, dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Itu adalah sebuah lubang di lantai berbentuk segi 4 seperti lubang septic tank. Ia kemudian mendekati lubang itu perlahan dan dengan hati-hati.
Semakin dekat, suara sayup orang minta tolong semakin terdengar dari dalam lubang itu. Bukan hanya satu orang, tapi terdengar banyak suara meminta tolong dari dalam sana. Ketika Roni mengarahkan cahaya senter ke dalam lubang tersebut, terlihat wajah-wajah manusia mendongak ke arahnya. Mereka adalah Tono dan istrinya, Udin dan juga si Daman. Wajah mereka terlihat sangat pucat. Sambil menangis, mereka meminta tolong pada Roni. Lubang itu cukup dalam, satu-satunya cara untuk mengeluarkan mereka adalah dengan tali. Dia harus mencari tali terlebih dahulu, lalu menarik mereka satu persatu untuk keluar dari dalam lubang. Roni pun kemudian mengeluarkan tali tampar dari dalam tasnya yang sengaja dia bawa untuk persediaan. Dan ia berencana hanya akan mengeluarkan Daman dari lubang itu. "Daman dulu yang naik," teriaknya dari atas. Tali pun diulur perlahan ke dalam lubang. Lengan kanan Roni masih memegangi senter. Daman meraih tali dan sekuat tenaga Roni menarik tubuh si Daman. Akan tetapi tali itu seperti ada yang menarik dengan sangat kencang dari dalam lubang, membuat tubuh Roni tersungkur lalu juga ikut masuk ke dalam lubang itu. Cahaya senter yang ikut masuk perlahan meredup dan airnya pun menjadi padam. Suara mereka tidak terdengar lagi. Suara langkah sepatu terdengar mendekati lubang. Dan itu adalah Dokter Arwani. Setelah melongokkan kepala ke dalam lubang, ia lalu melangkah keluar ruangan. Ditemukannya sebuah kamera yang masih merekam. Dokter Arwani membawanya masuk ke dalam kamar mayat. Pintu pun perlahan dia tutup kembali. Kamera tadi dia letakkan di atas berangkar. Layar kamera itu tiba-tiba menjadi kusut lalu merekam lagi. Sesaat kemudian kusut lagi. Sampai akhirnya kamera itu tidak lagi merekam, tetapi menampilkan sebuah kejadian-kejadian di masa lalu tentang rumah sakit ini yang tentu saja masih menyimpan banyak rahasia. Sejenak layar kamera itu mati lalu menyala kembali, menayangkan sebuah kejadian jauh sebelum rumah sakit itu ditutup. Dari layar tersebut terlihat seorang perempuan berbadan gemuk, pipinya tembem, wajahnya bulat. Dia sedang mematuh diri di depan cermin. Dia adalah Aini, seorang mahasiswa keperawatan. Hari itu, dia harus tampil menarik karena dia akan melakukan praktik pertamanya di rumah sakit. Setelah merapikan posisi kerudungnya, dia merogoh HP dari dalam saku bajunya. Jalan Kabayan. Dia membaca pelan alamat rumah sakit yang menjadi tempat praktiknya. Oh, iya ya, ini di dekat rumah sakit Budi Bakti. Dia mengangguk setelah ingat alamat rumah sakit itu. Sebelum pergi, dia menyemprotkan parfum beraroma lembut ke tubuhnya. Aini sangat bersemangat lantaran dia akan praktik di rumah sakit yang sama dengan Angga, yang adalah pacarnya. Mereka sudah 1 tahun berpacaran. Dan dari luar rumah terdengar suara klakson motor. Aini tahu itu pasti motornya Angga. Buru-buru dia meraih tas gendongnya lalu teriak pamit tanpa menyalami ibunya yang masih sibuk mencuci piring di dapur. "Aini, jangan lupa makan siangnya di bawah," sahut ibunya dari dapur. "Iya bu, sudah," jawab Aini yang sudah berada di halaman rumah. Gerbang berderit saat Aini membukanya. Angga tersenyum ramah pada Aini. "Silakan Nyonya." Lelaki itu menyerahkan sebuah helm berwarna pink. Aini pun mengucapkan terima kasih dan dia pun tersenyum manja. Dan tidak sampai 1 jam, mereka pun akhirnya tiba di rumah sakit. Di sana mereka disambut resepsionis yang tersenyum ramah. Angga menyerahkan sebuah map yang berisi surat tugas. Resepsionis itu kemudian menelpon seseorang. Tidak lama berselang, Aini dan Angga dibawa berkeliling oleh 2 orang perawat senior di rumah sakit itu. Mereka memperkenalkan setiap ruangan yang nantinya akan menjadi tempat mereka bekerja. Setelah itu, mereka pun dipisah. Angga bertugas di ruang instalasi gawat darurat, sedangkan Aini berjaga di ruang dokter umum. Hari pertama bertugas, semua berjalan dengan baik. Tepat jam 5 sore, Aini pun keluar dari ruang dokter umum. Tugasnya sudah selesai, tapi Angga masih sibuk melayani pasien. Terpaksa Aini harus menunggunya terlebih dahulu. Dia pun duduk di kursi panjang dekat ruangan yang tampaknya sudah lama tidak digunakan. Dan sudah hampir setengah jam dia menunggu Angga, tapi pacarnya itu tidak kunjung muncul.
Koridor tempat Aini menunggu Angga semakin menjadi sepi. Untuk menghilangkan bosan, dia pun bermain game. Namun tiba-tiba, seorang lelaki tua berbadan kurus dan rambut penuh uban duduk di samping Aini. Jelas saja Aini terkejut. Dia mengelus dada sambil menoleh ke lelaki tersebut. Tatapan lelaki itu lurus ke depan dan kosong. Dia mengenakan kaos hitam polos dan juga celana panjang berwarna abu-abu. Aini terheran, ada apa dengan lelaki itu? Apakah dia gila? Itulah pikir Aini. Kakek baik-baik aja? Tanya Aini. Lelaki tua itu tidak menjawab, tatapannya masih lurus dan kosong. Kemudian seorang dokter muncul dari ruangan dekat Aini duduk. Dokter itu mempersilahkan si lelaki tua untuk segera masuk. Perlahan lelaki itu bangkit lalu berjalan gontai masuk ke dalam ruangan. Kamu mahasiswa praktikan? Tanya dokter itu. Aini pun mengangguk. Kenalkan, aku dokter Arwani. Bantu aku dulu yuk, ajak dokter itu. Tapi Aini hendak menolak. Sebentar aja, bujuk dokter Arwani. Dengan berat hati, Aini pun mengiyakan. Setelah 10 menit, akhirnya dia pun selesai membantu dokter Arwani. Aini hanya mengecek tensi darah dan juga berat badan si pasien. Dokter Arwani tersenyum padanya dan mengucapkan terima kasih. Kamu pintar ya. Terima kasih dok. Apa saya sudah boleh pulang sekarang? Oh tentu silakan, jawab dokter Arwani. Aini keluar dari ruangan itu lalu duduk kembali di kursi panjang. Dan selang beberapa menit muncullah Angga dari kejauhan. Dia melambaikan tangan sambil tersenyum pada Aini. Ya ampun, kamu lama banget sih. Maaf, tadi aku disuruh ngehandle pasien lagi. Saking lamanya nunggu kamu, aku tadi sampai disuruh ngelayanin pasien lagi. Capek tahu. Yang bener? Serius kamu? Iya, sama dokter Arwani. Nih, di ruangan ini. Betapa terkejutnya Aini saat melihat pintu ruangan itu dipaku rapat. Pada bagian pintunya ada tulisan dilarang masuk. Aini berjalan perlahan mendekati jendelanya. Di sana ada celah tirai yang sedikit terbuka. Dia mengintip dari celah tersebut. Tidak tampak seperti saat Aini masuk. Ruangan itu seketika seperti gudang. Banyak juga sarang laba-laba menjuntai dan barang-barang bekas yang bertumpuk di dalam. Dan singkat waktu, keesokan harinya, Aini masih bingung dengan apa yang dia alami kemarin malam. Dia jelas-jelas bertemu dan membantu dokter Arwani menangani pasien. Tapi kenapa tiba-tiba ruangan itu berubah menjadi gudang kosong? Dia lalu menceritakan kejadian itu pada ibunya. Nama dokternya siapa tadi kamu bilang? Dokter Arwani, Bu. Bu Hani pun terdiam sejenak. Kenapa, Bu? Gak apa-apa. Kamu bisa minta dipindahkan tempat pabriknya saja, Nak. Tanya Bu Hani. Kayaknya udah gak bisa deh, Bu. Emangnya Ibu kenal sama dokter Arwani itu? Iya, Ibu kenal. Wajah Bu Hani terlihat sangat cemas. Dia siapa, Bu? Setan jahat, Nak. Dulu teman Ibu juga pernah diganggu dokter Arwani. Ibu gak tahu kalau kamu praktik di rumah sakit itu. Lah terus bagaimana, Bu? Ucap Aini yang tambah ketakutan. Jangan khawatir. Bu Hani kemudian beranjak ke kamar anaknya. Dia mengambil sebuah jimat dari dalam lemari. Jimat itu dibungkus dengan plastik transparan. Di dalam plastik terdapat secari kertas yang dilipat hingga berbentuk segi empat. Mana dompet kamu? Bu Hani menyodorkan lengannya. Aini mengeluarkan dompetnya dari dalam tas lalu menyerahkannya pada Bu Hani. Nah, ini Bu selipkan jimat tambu di dompetmu. Ingat ya, jangan sampai jimat itu hilang. Aini mengangguk tanpa bertanya macam-macam. Sementara itu, di rumah sakit, Angga sedang duduk sambil memeriksa kembali lembaran data pengunjung IGD. Di ruangan itu ada 2 orang yang sedang menjalani rawat inap. Keduanya terkena demam berdarah. Catatan trombosit mereka memprihatinkan sehingga harus dirawat inap saat itu. Di samping Angga ada Dr. Diong yang sedang sibuk menulis resep obat untuk pasien. Di rumah sakit itu memang kalau malam tidak ada dokter umum yang berjaga. Jadinya setiap pasien yang berobat tengah malam dirujuk langsung ke dokter yang berjaga di IGD. Tidak lama berselang,
pintu IGD ditabrak paksa hingga menimbulkan bunyi berdebam. Dua orang lelaki menggotong seorang wanita yang sedang kritis. Mereka berdua panik dan langsung membaringkan wanita itu di atas ranjang pasien. "Korban tabrakan, Dok. Tolong segera dibantu," pinta salah satu lelaki itu. Umur wanita yang sedang kritis berkisar 20 tahunan, masih terlihat sangat muda. "Pendarahannya parah, Dok," kata Angga. Ini baru pertama kalinya dia menangani pasien yang kritis. Belum sempat dilakukan tindakan apapun, wanita itu menghembuskan napas terakhir. Tubuhnya tidak kuat menahan pendarahan yang sangat parah. "Dia sudah meninggal. Apakah bapak-bapak ini keluarganya?" tanya Dokter Diong. Mereka berdua menggelengkan kepala. "Bukan, Dok. Jadi tadi wanita itu ikutan balap liar. Dan sebelum sampai di garis finish, dia mengalami kecelakaan tunggal, Dok." "Lalu kalian siapanya?" "Kami hanya penonton, Dok. Di sana tadi nggak ada yang mau bawa wanita ini ke rumah sakit. Mereka semua pada takut." "Lalu apakah kalian tahu siapa wanita ini?" Mereka lagi-lagi menggelengkan kepala. "Apakah kalian menemukan KTP wanita ini?" "Enggak, Dok. Lihat saja, dia bahkan gak bawa dompet." "Angga, tolong bawa dulu ke kamar mayat ya." "Baik, Dok." Mayat perempuan tanpa identitas itu dibaringkan di atas brankas. Selalu Angga mendorongnya menuju kamar mayat. Sementara Dokter Diong masih berbincang dengan kedua lelaki tadi. Sesampainya di kamar mayat, Angga disambut oleh seorang lelaki yang sedang berjaga. "Iya, silakan masuk." Sambut lelaki penjaga kamar mayat. Dia sudah tua, rambutnya hitam berselang putih, badannya kurus kering sampai-sampai urat di lengannya terlihat menonjol. "Sebentar ya, saya kasih penanda dulu mayatnya." Lelaki tua tampak sibuk mencari sesuatu di saku baju dan celananya. "Aduh, kunci lemarinya hilang. Di mana ya?" Dia menepuk jidatnya sendiri. "Serius, Pak?" "Iya, kayaknya ketinggalan di toilet. Kamu tunggu di sini dulu ya, saya mau ambil kunci dulu." "Baik, Pak, tapi jangan lama-lama ya." Akhirnya Angga pun ditinggal sendirian di kamar mayat itu. Dan selang beberapa menit lelaki tua itu tidak kunjung muncul. Angga mulai gelisah. Dia mondar-mandir di mulut pintu. Sesekali mengecek jam tangannya. Dia harus segera ke IGD kembali. "Mas." Tanpa Angga duga, terdengar suara seorang wanita menyapanya. Dia menoleh ke belakang. Betapa terkejutnya Angga saat melihat mayat wanita itu duduk sambil tersenyum padanya. Kedua mata wanita itu masih terpejam. Sontak Angga berteriak ketakutan lalu lari sekuat tenaga menuju ruang IGD. Dengan terengah-engah, dia menjelaskan apa yang barusan dilihatnya pada Dokter Diong. Jelas saja Dokter Diong terkejut mendengar penjelasan dari Angga. Mereka pun lalu bergegas kembali menuju ke kamar mayat. Setibanya di sana, mayat wanita itu sudah terbaring kembali di atas brangkar dan tentunya tidak bernyawa. "Ah, kamu ini mengada-ngada aja," ujar Dokter Diong yang kesal pada Angga. "Ada apa ya, Dok?" tanya si kakek penjaga kamar mayat. "Sumpah, Dok, tadi aku lihat wanita itu hidup lagi," serga Angga yang tetap ngotot kalau dia tidak salah lihat. "Kayaknya kamu kebanyakan nonton film horor," timpal Dokter Diong. "Hah? Hidup lagi? Mana mungkin? Kamunya aja kali yang penakut," ujar penjaga mayat sembari tertawa mendengar perkataan dari Angga. "Ya sudah kalau begitu, ayo kita kembali bekerja," ujar Dokter Diong yang beranjak dari situ. Sedangkan Angga masih berdiri di mulut pintu sambil menatap mayat wanita itu. Dia merasa ada yang tidak beres dengan rumah sakit ini. Singkat waktu, lewat tengah malam, Angga pergi keluar rumah sakit untuk beristirahat. Kebetulan tepat di depan rumah sakit ada pedagang nasi goreng. Dia pun menghampiri pedagang itu dan duduk di bangku pelanggan. "Sudah lama mangkal di sini, Bang?" tanya Angga basa-basi. "Wah, sudah belasan tahun, Mas." "Sudah lama juga ya, Bang?" "Iya, Mas. Saya betah mangkal di sini." Tidak perlu menunggu lama, nasi goreng pesanan Angga akhirnya siap dihidangkan. Aromanya menggoda. Angga makan dengan lahap sambil sesekali memainkan handphonenya. "Bang, nasi gorengnya satu ya." Terdengar suara lembut seorang wanita memesan nasi goreng. "Baik, Mbak."
kata pedagang. Angga terlalu fokus dengan makanan dan handphonenya, dia tidak sempat menoleh pada wanita itu. Pedes nggak mbak? Enggak bang, saya nggak suka pedas. Tidak sengaja, Angga menoleh ke arah wanita itu dan dia terkejut karena ternyata yang sedang memesan nasi goreng adalah pasiennya yang baru saja meninggal akibat kecelakaan. Sontak Angga pun memuntahkan nasi yang belum sempat dia kunyah. Setan! Angga panik, dia tidak melihat keberadaan si tukang nasi goreng. Angga berdiri hendak kabur, tapi tiba-tiba tukang nasi goreng berdiri di hadapannya tanpa kepala. Mau kemana? Bayar dulu mas. Tukang nasi goreng itu menodongkan tangan kanannya meminta bayaran. Angga pun jatuh pingsan melihat kejadian menyeramkan itu. Dan keesokan paginya dia pun sudah terbaring di ruang rawat inap. Semenjak kejadian itu, Angga tidak masuk praktik selama 3 hari. Dia masih trauma dengan apa yang dia alami. Aini sudah membujuknya untuk kembali bertugas, tapi Angga tetap tidak mau. Dia bahkan ingin pindah lokasi praktiknya. Kita harus pindah atau mengundurkan diri. Rumah sakit itu sangat angker yang, kata Angga saat Aini menjenguknya di rumah. Aku sudah mengajukannya ke pihak kampus tapi ditolak. Kita harus tetap menyelesaikan praktik di rumah sakit itu. Enggak, itu terlalu berbahaya. Aku yakin rumah sakit itu adalah sarang setan. Hus, kamu jangan sembarangan kalau ngomong, potong Aini. Ya sudah, kamu istirahat dulu aja di rumah. Ingat kata-kataku. Jangan mengundurkan diri ya, lanjut Aini. Singkat cerita, di lain waktu, giliran Aini yang berjaga malam. Sama seperti Angga, dia juga mengalami kejadian aneh. Malam itu, rumah sakit sepi pengunjung. Aini keluar dari toilet lalu melihat jejak kaki seseorang di lantai. Jejak itu berlumpur. Aini lalu mengikutinya. Semakin diikuti, jejak itu ternyata mengarah ke kamar mayat yang pintunya terbuka. Lampu di dalam ruangan itu mati. Aini pun menyalakan senter handphonenya. Karena sangat penasaran, dia pun masuk ke dalam kamar mayat sambil memanggil Pak Lukman, si penjaga kamar mayat. Pak Lukman, Pak. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Dia terus mengikuti jejak yang mengarah ke pojok kanan ruangan. Dan di sana, Aini menemukan sebuah lubang berbentuk segi 4. Lubang itu cukup dalam, tapi Aini dapat melihat ke dasarnya dengan bantuan senter handphonenya. Mungkin lagi ada perbaikan ya, kata Aini pelan. Namun saat Aini akan keluar dari kamar mayat, terdengar suara tangis seseorang dari dalam lubang tadi. Aini pun tidak jadi beranjak dari sana. Dia perlahan melongokkan kepala ke dalam lubang tersebut lalu mengarahkan cahaya senternya kembali. Di dalam lubang itu, Aini melihat seorang wanita berbaju putih dengan rambut tergerai sebahu sedang menangisi bayi yang dibungkus kain kafan. Tolong anak saya. Wanita itu mendongak, menatap Aini dari dalam lubang sambil menangis. Ibu, kok bisa ada di sini? Tanya Aini sambil ketakutan. Anak saya mbak, tolong anak saya. Tanpa menjawab pertanyaan Aini, ibu itu terus meminta tolong. Anak ibu kenapa? Mati. Aini terkejut mendengar jawaban wanita itu. Dia menutup mulutnya dengan telapak tangan. Dia seolah hampir tidak bisa berkata-kata. Sebentar ya bu, saya panggilkan seorang dulu buat bantu ibu keluar dari lubang ini. Ragu-ragu Aini melangkah hendak keluar dari ruangan itu. Namun, tiba-tiba lengan wanita yang berada di dalam lubang tersebut menjulur sangat panjang. Tangan itu menggenggam pergelangan kaki Aini. Sontak saja Aini pun langsung menjerit minta tolong. Dia tersungkur di lantai, lalu ditarik dengan sangat kuat ke dalam lubang itu. Tangan Aini masih bisa berpegangan pada tepi lubang. Dia menangis sambil meminta tolong. Anehnya tidak ada satupun yang datang untuk menolongnya. Bahkan si penjaga kamar mayat juga tidak kunjung muncul. Entah kemana lelaki tua itu. Ikutlah dengan kami, bisik wanita di dalam lubang. Aini masih bisa bertahan. Namun entah berapa lama lagi dia mampu berpegangan. Keringat membasahi wajahnya. Berkali-kali lengannya meringsut ke depan mencoba untuk keluar dari lubang. Aini melongok ke dasar lubang. Dia semakin berteriak ketakutan saat melihat ada puluhan orang yang menjejali lubang tersebut. Mereka semua menatap Aini dengan tatapan dingin serta menyeramkan.
Aini rasanya sudah tidak sanggup lagi bertahan. Satu cengkeramannya terlepas. Hingga beberapa detik kemudian, tangan yang satunya lagi ikut terlepas. Namun sebelum Aini jatuh ke dalam lubang, seseorang menggenggam tangan kanannya. Itu adalah Dokter Arwani. Dia tersenyum pada Aini. "Tenanglah nak." Perlahan Dokter Arwani mengeluarkannya dari dalam lubang. Baju Aini basah oleh keringat. Dia tidak mengucapkan terima kasih kepada Dokter Arwani, melainkan langsung pergi begitu saja sambil menangis ketakutan. Dan saat dirinya sedang berlari di lorong koridor, dia bertemu dengan Pak Lukman, si penjaga kamar mayat. "Pak, di kamar mayat." Aini mengatur pernapasannya. Kenapa? "Ada setan, Pak. Bapak jangan ke sana dulu." Setan di mana? "Kamar mayat, Pak, di kamar mayat." Tenang, Pak. Di rumah sakit ini nggak ada setannya kok. Tanpa memperdulikan penjelasan Pak Lukman, Aini lari begitu saja. Dia hendak memberitahu para petugas di rumah sakit. Di perjalanan, Aini kembali berpapasan dengan seseorang, kali ini dengan security. "Pak Ruslan, tolong Pak, ada setan di kamar mayat." Namun Pak Ruslan tidak terlihat kaget atau panik, dia malah santai saja. "Jangan heran, Mbak. Di rumah sakit ini memang banyak setannya," jawab Pak Ruslan dengan santai. "Yang penting Mbak harus hati-hati aja. Yang sopan dan gak bicara macam-macam." "Bapak ini gimana sih? Malah nakut-nakutin." Aini meninggalkan Pak Ruslan dan berlari ke ruang IGD. Ada pasien yang sedang berobat. Kali ini, Aini sebisa mungkin tidak membuat kepanikan. Dia pun mengatur napasnya, lalu membantu dokter untuk menangani pasien. Setelah pasien itu pulang, barulah Aini menceritakan apa yang dialami kepada dokter. Dengan didampingi para perawat lainnya, mereka pun mendatangi kamar mayat. Namun anehnya, lubang itu menghilang. Tidak ada apa-apa di kamar mayat itu. Singkat cerita, di lain waktu, sebuah petunjuk tentang teka-teki yang dialami Aini mulai menemukan titik terang. Saat sedang membersihkan kamar ibunya, secara tidak sengaja, Aini menemukan sebuah buku catatan di kolong tempat tidur. Perlahan Aini pun membukanya. Itu semacam buku diari. Aini sangat kenal gaya tulisan itu. Jelas sekali kalau itu adalah tulisan ibunya sendiri. Dia membaca halaman awal dari diari tersebut. "Dear diary, sudah 4 hari aku melihat orang gila itu mondar-mandir di depan rumahku. Aku takut kalau dia berbuat macam-macam. Beberapa kali sudah kuusir, tapi dia selalu datang lagi." Aini, Belum selesai Aini membaca, ibunya datang lalu merebut paksa buku catatan itu. jangan sembarangan baca buku ibu. Nggak sopan. Ibu Aini marah, dia lalu membakar buku catatan itu dan memarahi Aini habis-habisan. Beberapa kali Aini meminta maaf, tidak pernah Aini melihat ibunya semarah ini. Aini heran, kenapa ibunya terlihat panik seperti itu. Kalaupun memang hanya sekedar catatan harian biasa, seharusnya tidak perlu sampai marah sebesar itu. Di lain cerita, dulu Arwani adalah seorang dokter di rumah sakit Jalan Kabayan. Dia terkenal sebagai dokter yang sangat ramah. Dia menikahi gadis cantik yang juga seorang dokter, namanya Arini. Setelah menikah, Arwani membeli rumah yang lokasinya tidak jauh dari tempat kerjanya. Tidak lama kemudian mereka dikaruniai seorang anak perempuan. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja, hingga pada suatu malam tragedi memilukan itu pun terjadi. Malam itu hujan turun dengan deras. Arini sedang memasak nasi goreng di dapur, sedangkan Arwani belum pulang dari pekerjaannya. Kemudian ada 3 orang lelaki berbadan besar mengendap masuk. Mereka hendak merampok rumah Arwani. Para perampok itu membobol jendela kamar. Mereka melihat ada seorang bayi yang terbaring di tempat tidur. Dengan cekatan, mereka menjarah lemari dan tempat-tempat yang memungkinkan adanya barang berharga. Saat mereka sedang sibuk menjarah lemari, Arini muncul dari mulut pintu. Dia terkejut bukan main. Kemudian seorang lelaki yang membawa linggis langsung memukul kepala Arini dengan sangat keras, membuatnya jatuh berdebam ke lantai. Darah mengucur membasahi lantai. Salah satu dari maling itu memeriksa keadaan Arini. Benturan di kepala Arini sangatlah keras hingga membuat dirinya tewas seketika. Untuk lebih memastikannya,
lelaki itu memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan Arini. Gawat bro, dia tewas. Lu sih mukulnya terlalu keras. Dia memarahi rekannya. Terus gimana? Biarkan saja, jawab lelaki yang sepertinya menjadi pemimpin di komplotan itu. Lalu bagaimana bayinya? Biarkan saja, si dokter itu pasti masih di rumah sakit. Setelah merasa mengantongi barang-barang berharga, mereka pun bergegas pergi meninggalkan Arini yang terkapar tidak bernyawa. Bayi Arini menangis dengan kencang, tapi tidak ada tetangga yang datang ke rumah itu. Hingga 2 jam kemudian, Arwani pun akhirnya pulang ke rumah. Dia heran kenapa istrinya tidak kunjung membukakan pintu rumahnya. Dilihatnya jendela kamar terbuka, Arwani pun mulai curiga, lalu buru-buru masuk melalui jendela tersebut. Dan betapa terkejutnya saat dia melihat Arini terkapar tidak bernyawa di lantai. Dia menangis tidak karuan sambil meminta tolong. Tidak pernah terlintas dalam benaknya kalau dia akan kehilangan istrinya secepat itu. Dan singkatnya setelah kejadian tragis itu, Arwani sering melamun sendiri hingga akhirnya dia pun menjadi gila. Dia tidak pernah bekerja kembali, bayinya tidak terurus, selalu diadopsi oleh Bu Hani, tetangganya sendiri. Semakin hari kondisi Arwani semakin parah, dia pergi dari rumah dan menjadi gelandangan. 3 tahun Arwani menghilang, dan saat muncul kembali, dia berada di depan rumah Bu Hani. Tidak ada satu orang pun yang mengenalinya lantaran tubuh Arwani sangat dekil. Rambutnya panjang sepunggung juga acak-acakan. Arwani sering muncul di depan rumah Bu Hani. Terkadang dia ingat akan anaknya, lalu melamun sepanjang hari. Warga mengusir orang gila itu karena dianggap meresahkan. Pergi dari komplek tersebut, Arwani sering terlihat di depan rumah sakit tempatnya dulu bekerja. Seketika dia juga teringat kembali masa lalunya saat bekerja di rumah sakit itu. Selama berhari-hari, Arwani tidur di emperan belakang rumah sakit. Petugas keamanan sudah mengusirnya, tapi dia malah datang kembali ke rumah sakit itu. Karena bebal dan tidak mau pergi dari sana, suatu malam saat Arwani sedang tidur, 2 orang security mengencingi wajahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat Arwani bangun sambil menampakkan wajah ketakutan. Mereka menendangi tubuh Arwani dengan sangat keras. Tapi kali ini Arwani tidak mau beranjak dari duduknya sama sekali. Dia memeluk dengkul sambil sesekali menatap wajah kedua security itu dengan tatapan menyedihkan. Karena jengkel, mereka berdua menarik paksa lengan Arwani, memaksanya untuk bangun. Arwani melenguh dan berontak. Dia tidak mau pergi dari tempat itu. Akhirnya salah satu dari mereka menendang punggung Arwani. Dia pun tersungkur dengan sangat keras. Kepalanya membentur batu. Dan akhirnya Arwani pun tewas di tempat. Kembali ke masa kini, tepatnya di rumah sakit, ketika Aini sedang istirahat. Ibu tahu kalau di kamar mayat ada lubang. Aini sengaja menghampiri Bu Ruslah, petugas kebersihan di rumah sakit itu. Mereka duduk di bawah pohon. Saat itu Aini sedang shift pagi. Iya mbak, ada. Memangnya kenapa ya? Itu lubang apa bu? Oh alah, mbak belum tahu. Aini menggelengkan kepala. Mbak Aini harus tahu, setiap gedung itu pasti ada penghuninya. Aini mengeringkan dahi. Dia masih belum paham arah pembicaraan Bu Ruslah. Penghuni bagaimana maksudnya bu? Bu Ruslah meletakkan sapu lidi. Kali ini dia terlihat serius, bersiap menerangkan sesuatu pada Aini. Nih, kita di dunia ini gak hidup sendirian. Selain manusia, ada juga jin dan juga roh jahat yang selalu berkeliaran. Mereka tidak kasat mata. Siapa tahu sekarang makhluk itu ada di samping Mbak Aini. Atau bisa jadi malah lagi berkelayutan di pundakmu, Mbak. Bu Ruslah, jangan bikin takut dong. Aini meringsut mendekati Bu Ruslah. Kamu ini penakut juga ya, ucap Bu Ruslah yang mengejeknya. Terus gimana? Tadi terusin ceritanya bu. Kalau di kampung saya mbak, setiap gedung baru itu wajib diruat. Diruat? Aini semakin tidak paham. Iya, diadakan selamatan biar jin dan juga roh jahatnya pergi. Nah kalau di kota, gedung sebesar apapun sangat jarang ada acara selamatan. Jadi pasti banyak setannya.
Lalu hubungan sama lubang di kamar mayat itu apa, Bu? Itu lubang setan. Saya sudah lama kerja di sini, Mbak. Jadi saya tahu seluk-beluk rumah sakit ini. Dulu, saat rumah sakit ini pertama kali diresmikan, tiba-tiba muncul lubang di dalam kamar mayat. Pihak rumah sakit heran, kenapa tiba-tiba ada lubang di sana? Aini terlihat serius. Dia berusaha menyimak penjelasan Bu Ruslah dengan benar-benar. Terus Bu, terus. Sudah berkali-kali lubang itu ditimbun dan lantainya dibetulkan. Tapi keesokan harinya, lubang itu menganga kembali seperti ada yang menggalinya. Aini mengecek jam tangannya. Masih ada waktu untuk menyimak cerita dari Bu Ruslah. Nah, pihak rumah sakit akhirnya membayar dukun agar lubang itu bisa ditimbun. Anehnya, tidak ada satu dukun pun yang bisa menimbun lubang itu. Setiap kali ditimbun, pasti besoknya muncul lagi. Kenapa lubang itu bisa ada di rumah sakit ini ya, Bu? Saya sudah bilang kalau lubang itu sarang setan. Yang jelas, lubang itu memang bukan lubang sembarangan. Jangan sesekali kamu masuk ke dalam lubang itu. Hampir, Bu. Jadi, kamu pernah hampir masuk ke dalam lubang itu? Bu Ruslah terkejut bukan main. Aini pun mengangguk. Untung kamu bisa selamat. Kalau seandainya kamu masuk ke dalam lubang itu, jangan harap bisa kembali. Katanya, kamu bakalan dijadikan stok makanan untuk para makhluk halus di rumah sakit ini. Gila, stok makanan. Setannya kayak beruang kutub aja ya, Bu. Jangan bercanda, Mbak. Ini serius. Iya, Bu, maaf. Terusin dong, Bu, ceritanya. Intinya, kamu jangan macam-macam di rumah sakit ini karena banyak setannya. Bu Ruslah memasang wajah menakutkan. Oh iya, Bu. Ibu kenal dokter Arwani nggak? Aini kembali melongo ke jam tangan. Masih ada waktu. Wah, kalau itu saya jelas kenal. Dulu dia adalah dokter di sini. Orangnya baik banget. Tapi Bu Ruslah menahan kata-katanya. Tapi kenapa, Bu? Dia sudah jadi salah satu setan penghuni rumah sakit ini. Dia mati kenapa? Katanya sih dibunuh. Dibunuh? Dibunuh siapa, Bu? Kalau itu saya nggak tahu, Mbak. Oke deh, Bu. Kalau gitu saya masuk kerja lagi ya, Bu. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi. Aini bangkit dari duduknya. Dia lalu meninggalkan Bu Ruslah. Mbak, Panggil Bu Ruslah sebelum Aini melangkah lebih jauh. Iya, Bu. ingat, jangan macam-macam, nanti kualat. Aini mengangguk ragu. Dia lalu melanjutkan langkahnya. Singkat waktu, sore harinya, Pak Lukman si penjaga kamar mayat sedang sibuk menerangkan prosedur bekerja pada si Mamat, seorang karyawan baru. Minggu kemarin, salah satu rekan kerja Pak Lukman mengundurkan diri. Alasannya sederhana, dia tidak kuat diganggu oleh setan di kamar mayat itu. Tenaga penjaga kamar mayat semakin berkurang. Untuk itu Pak Lukman meminta pihak rumah sakit agar merekrut karyawan baru. Mamat ini umurnya masih muda, baru 23 tahun. Dia memperhatikan penjelasan Pak Lukman dengan serius. Selang beberapa menit, seorang mayat korban pembunuhan masuk ke dalam ruangan. Pak Lukman tersenyum lantaran dia bisa mencontohkan tata cara bekerja di kamar mayat pada Mamat secara langsung. Nanti malam kamu yang berjaga di sini ya. Ingat, harus sesuai dengan prosedur, kata Pak Lukman setelah selesai mencontohkan cara kerja pada Mamat. Siap, Pak. Saya harap kamu betah kerja di sini. Intinya jangan penakut, kalau ada apa-apa cuekin saja. Beres, Pak. Mamat tahu menjadi penjaga kamar mayat bukanlah pekerjaan yang mudah. Pasti ada saja gangguan makhluk gaib yang akan dia alami. Tapi Mamat bukan pribadi yang penakut. Dia malah suka dengan pekerjaan yang menantang seperti ini. Dan singkat waktu, malamnya Mamat pun berjaga seorang diri. Belum ada mayat lagi yang datang. Semua mayat sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Mamat bersandai di meja kerjanya sambil main game di HP-nya. Dan tidak lama kemudian dia pun ingin buang air kecil. Sialan, Maman berdecak kesal lantaran malas beranjak dari tempat duduk.
Toilet di kamar mayat itu sedang rusak. Jadi dirinya harus menggunakan toilet gedung seberang yang jaraknya cukup jauh. Dengan malas dia pun berdiri dari duduknya. Tapi sesaat sebelum pergi, dia melihat sesuatu yang aneh di lantai. Sebuah triplek berbentuk segi empat tergeletak di lantai. Dan itu tampak mencurigakan baginya. Mamat pun mengangkat triplek tersebut lalu menemukan sebuah lubang misterius. Lubang apa nih? Mamat menyalakan senter HP-nya, mengarahkannya ke dalam lubang. Bodo amat, mendingan gue kencing di sini aja. Udah kebelet banget lagi. Ia pun kemudian mengencingi lubang misterius tersebut tanpa tahu kalau itu adalah sarang setan. Setelah puas kencing, tubuhnya bergidik-geli lalu menutup kembali lubang itu dengan triplek lagi. Malam itu, tidak ada apapun yang terjadi pada Mamat. Semua berjalan baik-baik saja hingga jam tugasnya selesai. Tapi tunggu dulu, setelah Mamat kencing ke dalam lubang itu, besoknya dia tidak terlihat bekerja lagi. Kabarnya Mamat ini sakit parah, penyakitnya aneh, mungkin tidak pernah dialami oleh manusia di belahan dunia manapun. Bayangkan saja, kelamin Mamat menjadi bengkak sebesar buah semangka. Semua orang yakin kalau Mamat ini pasti diguna-guna atau bisa jadi kualat. 2 hari kemudian dia pun tewas dengan mengenaskan. Kelaminnya pecah. Darah bercampur nanah membanjiri tempat tidurnya. Tidak sampai di situ, akibat perbuatan Mamat, semua makhluk halus di rumah sakit itu benar-benar marah besar. Banyak petugas rumah sakit yang kesurupan, pasien satu persatu mati secara tiba-tiba. Di lain waktu, kita harus segera pergi dari rumah sakit ini, Yang. Enggak, kita harus selesaikan tugas di sini, jawab Aini yang jelas menolak. Ada yang gak beres sama rumah sakit ini. Banyak kematian yang gak wajar. Aku harus cari tahu, sambung Aini. Saat jam istirahat, mereka berdua duduk di kursi panjang di depan ruang rawat inap. Kebetulan malam itu Angga dan Aini sedang shift malam. Yang, dengerin aku. Kita ini cuma mahasiswa yang lagi tugas praktik. Jadi jangan sesekali ambil resiko buat ngelakuin hal yang bukan tugas kita, ucap Angga menatap wajah pacarnya. Bagiku ini bukan hanya sekedar tugas kuliah, Yang. Tapi ini juga tentang nyawa manusia. Aini tetap keras kepala. Angga menyerah, dia mengembuskan napas berat lalu tertunduk. Kamu jangan khawatir, kita pasti baik-baik aja kok. Aini menyentuh pundak si Angga. Dokter, tolong suami saya, Dok. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita dari dalam ruang rawat inap. Aini dan Angga buru-buru masuk ke ruangan tersebut untuk memeriksa. Di dalam sana, seorang lelaki parubaya sedang kejang-kejang. Matanya melotot ke atas, tubuhnya kaku dan bergetar. Istrinya panik sambil menangis. Dok, anak saya juga, Dok. Belum selesai sang dokter memeriksa pasien, sudah ada lagi yang kejang-kejang. Angga, tolong panggilkan dokter yang lainnya, pinta dokter pada si Angga. Dok, tolong ibu saya juga, Dok. Ini kenapa? 3 pasien kejang-kejang secara misterius. Dok, tolong bapak saya juga. Semakin lama semua pasien yang sedang dirawat di ruangan itu mengalami kejang-kejang. Hanya ada 7 dokter dan beberapa orang perawat yang bertugas malam itu. Mereka semua kewalahan menangani pasien. Hingga selang beberapa menit tidak ada satupun pasien yang selamat. Hingga totalnya ada 25 pasien di sana dan semuanya mati malam itu. Ruang rawat inap seketika mencekam. Tangis kerabat pasien memenuhi ruangan. Mereka tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Keluarga mereka meninggal secara mendadak dalam waktu yang bersamaan. Bukan hanya itu saja, Angga yang tadi disuruh untuk memanggilkan dokter malah tidak muncul lagi. Aini panik, dia mencoba menghubungi Angga, tapi tidak diangkat. Sudah Aini cari ke semua ruangan rumah sakit, tapi tetap tidak ada. Seketika Aini teringat pada lubang di dalam kamar mayat. Dia segera lari ke sana, dan anehnya lubang itu menghilang. Lubangnya kemana, Pak? Lubang apa? Lubang di kamar mayat ini, masa Bapak nggak tahu? Di mana, Pak? Saya nggak tahu, ujar Pak Lukman yang malah melepas bajunya lalu melemparkan ke sudut ruangan. Jangan tanya saya, mulai malam ini saya berhenti bekerja, ujar Pak Lukman pergi begitu saja dari hadapan Aini. Pak, tunggu Pak. Aini meraih lengan Pak Lukman.
Bapak tahu di mana Angga? Pak Lukman tertunduk. Pak, apa yang terjadi sama dia, Pak? Tanpa menjawab pertanyaan Aini, Pak Lukman mengibaskan genggaman wanita itu dan lari ketakutan. Tidak seperti biasanya, Pak Lukman yang terkenal pemberani sekarang malah seperti anak kecil yang ketakutan. Entah apa yang dilihat Pak Lukman dan kenapa lubang itu menghilang. Aini tidak menyelesaikan pekerjaannya, dia langsung bergegas pulang menuju rumah Angga. Tengah malam dia menggedor pintu rumah pacarnya dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kamu tenang dulu, jangan panik. Siapa tahu Angga pergi sama temannya, ujar bapaknya Angga. Gak mungkin, Pak, soalnya dia lagi kerja sama aku. Iya, Pak, lebih baik kita lapor polisi saja, saran ibunya Angga dengan wajah yang cemas. Malam itu juga mereka pun melapor ke polisi. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, Aini mendapat kabar kalau rumah sakit tempat praktik ditutup secara mendadak lantaran semakin banyak pasien yang mati mendadak. Sementara itu, polisi belum juga menemukan Angga. Aini semakin yakin kalau Angga diculik oleh setan di rumah sakit itu. Tapi kenapa harus Angga? Apa yang sudah diperbuat oleh Angga? Aini tahu siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu. Dia adalah Lukman. Aini curiga karena dia terlihat ketakutan saat Aini menanyakan keberadaan si Angga. Pak Lukman pasti tahu persis apa yang terjadi. Setelah mencari tahu alamat rumahnya melalui rekan kerja Pak Lukman, Aini langsung berangkat ke sana. Ternyata Pak Lukman tinggal di sebuah kontrakan sempit di kawasan yang kumuh. Aini tidak ke sana seorang diri. Dia membawa 2 orang teman lelakinya dengan bermaksud untuk mengancam Pak Lukman agar mau menceritakan apa yang dilihatnya malam itu. Tunggu dulu, Pak. Baru saja Pak Lukman membuka pintu, dia langsung menutup kembali karena melihat Aini di luar. 2 orang teman Aini menendang pintu kontrakan Pak Lukman. Apa-apaan ini? Jelas saja Pak Lukman langsung marah. Pak, kami bisa lapor polisi kalau Bapak tidak mau jujur, bentak Aini. Jujur apa lagi? Malam itu, Pak, apa yang Bapak lihat? Kemana Angga? Saya nggak tahu dan saya nggak lihat apapun. Angga melirik 2 orang kawannya. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah pisau replika lalu menyodorkannya ke leher Pak Lukman. Baik, saya akan ceritakan. Ampun, jangan bunuh saya. Lelaki tua itu pun ketakutan. Baik, silakan ceritakan, Pak. Kami hanya butuh informasi dari Bapak saja. Pak Lukman pun memasang wajah kesal, dia pun merapikan baju gerahnya. Pacarmu itu, dia membuka pembicaraan sambil menunjuk Aini. Dia memang digondol setan. Kenapa harus dia, Pak? Karena dia berani melawan penghuni rumah sakit. Saya lihat malam itu, si Angga melempar kemenyan dan jimat ke dalam lubang setan itu. Lalu? Saya melihat dia ditarik oleh sebuah tangan berwarna hitam legam, lalu diseret masuk ke dalam lubang itu. Lubang tersebut kemudian mengeluarkan asap kental dan menghilang begitu saja. Saya pun ketakutan dan gak sanggup lagi kerja di sana, Mbak, ucap Pak Lukman sambil tertunduk. Kenapa Bapak gak mau cerita ke saya dari awal? Pak Mali, orang bilang kalau kita melihat setan gak boleh diceritakan ke orang lain. Sudah, hanya itu yang saya lihat. Sekarang tolong kalian pergi dari kontrakan saya. Singkat cerita, berhari-hari kemudian, belakangan ini, Aini selalu bermimpi didatangi sosok lelaki yang bernama Arwani. Anehnya dia bukan hanya melihat dokter Arwani dalam mimpi itu, tapi juga ibunya. Aini yakin kalau mimpi itu bukanlah sekedar bunga tidur, tapi merupakan sebuah petunjuk. Lagi pula dokter Arwani pernah menyelamatkan dirinya dari lubang setan itu. Siapa tahu dokter itu juga bisa membantu Aini menemukan Angga. Bu, Aini mau tanya. Aini membuka obrolan. Dia dan ibunya sedang memasak di dapur. Iya, Nak. Oh iya, si Angga sudah ketemu. Belum, Bu. Justru itu aku mau tanya. Apakah ibu kenal sama dokter Arwani? Bu Hani yang dari tadi sibuk memotong bawang merah tiba-tiba berhenti. Dia mengebuskan napas berat seperti ingin mengatakan sesuatu. Pisau yang dia pegang diletakkan di atas meja. Dia lalu menyentuh pundak Aini dan menatapnya. Mungkin
Inilah saatnya kamu tahu yang sebenarnya, Dok. Bu Hani menceritakan semuanya tentang ibu dan juga ayah kandungnya Aini. Selama ini yang Aini tahu ayahnya sudah meninggal dari sejak dia kecil. Awalnya Aini tidak percaya kalau Dokter Arwani adalah ayah kandungnya. Akan tetapi Bu Hani menunjukkan sebuah berkas yang tidak lain adalah kartu keluarga milik Dokter Arwani. Di sana tertulis nama Aini. Selain itu, dia juga menunjukkan foto-foto lawas keluarga Dokter Arwani. Melihat bukti-bukti tersebut, tangis Aini pun langsung pecah. Dia pergi dari hadapan Bu Hani. Segera Aini menyalakan mesin motor lalu tancap gas menuju rumah sakit yang sudah tutup itu. Bu Hani tidak sempat mengejar. Dia hanya berteriak memanggil Aini yang kian menjauh. Aini tidak memperdulikan Bu Hani. Dia tetap melaju dengan sepeda motornya sambil terisak menangis. Singkatnya, setibanya di rumah sakit, dia bertemu dengan Bu Ruslah yang pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit itu. Kamu mau kemana, Mbak? Cari Angga, Bu. Belum ketemu juga ya? Dahi Bu Ruslah berkerut. Belum, Bu. Bu Ruslah tertunduk, dia seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Begini saja, Mbak. Mungkin saya bisa membantu. Serius, Bu? Bu Ruslah pun mengangguk. Saya yakin Angga diculik setan rumah sakit ini. Terus sekarang saya harus bagaimana, Bu? Ikut saya ke rumah. Suami saya adalah seorang dukun. Dia pasti bisa bantu masalahmu. Tanpa menolak, Aini langsung pergi bersama Bu Ruslah. Rumahnya cukup jauh, sekitar 1,5 jam dari rumah sakit. Sempat 3 kali terjebak macet, Aini akhirnya sampai di rumah Bu Ruslah. Rumahnya sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari triplek yang lantainya sudah banyak yang pecah. Nah, Mbak, ini rumah saya. Maaf ya berantakan. Gak apa-apa, Bu. Suami Ibu di mana ya? Dia di kamar. Mari, Mbak, saya antar. Bu Ruslah menarik lengan Aini untuk masuk ke dalam kamar. Aini sempat terkejut melihat kondisi suami Bu Ruslah. Lelaki itu terbaring di atas kasur butut dengan keadaan tanpa kaki dan tangan. Ternyata suami Bu Ruslah itu cacat. Sebisa mungkin Aini berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Ayah, ini ada tamu yang mau ketemu, ucap Bu Ruslah dengan ramah pada suaminya. Dia membantu suaminya untuk bangun. Tubuh itu dia sandarkan pada dinding triplek rumah. Suasana kamar semakin pengap dan panas. Bu Ruslah pun menyadari itu. Dia lalu membuka jendela kamar agar Aini tidak kepanasan. Mohon maaf, Mbak. Rumah saya memang panas. Oh, nggak apa-apa, Bu. Kenalkan, ini Pak Sidik suami saya. Dia sudah biasa bantu orang, Mbak. Suami saya ini walau cacat tapi punya kekuatan gaib. Aini mengaku saja, apa salahnya untuk mencoba. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Bu? Bu Ruslah menjelaskan apa yang sedang terjadi pada pacarnya Aini. Sesekali Pak Sidik pun mengangguk. Pacarmu itu masih hidup, tapi sekarang dia berada di alam jin. Dia masuk ke lubang setan, Pak. Iya, itu adalah pintu masuk ke alam jin. Tapi kamu tenang saja, dia masih bisa diselamatkan. Ruslah, tolong ambilkan kembang dan 5 buah sarung di dalam lemari. Ini ya. Tanpa dibacakan mantra apapun, lelaki itu menyuruh istrinya untuk menyerahkan kembang itu pada Aini. Nanti malam, kamu taburkan kembang ini di kamar mayat. Aini menerima kembang yang dibungkus dengan plastik transparan. Pak Sidik lalu menyuruh istrinya untuk menyobek-nyobek kain sarung dan menguntainya menjadi tali. Setelah lubangnya terlihat, kau masukkan tali ini ke dalam lubang itu. Tarik sekuat tenaga. Nanti bisa dibantu oleh Ruslah. Baik, Pak, kata Aini. Dia pun menurut saja. Setelah selesai, Aini pamit. Dia menyerahkan uang 200.000 rupiah, tapi ditolak. Pak Sidik bilang kalau Angga sudah berhasil ditemukan, baru Aini boleh memberinya imbalan. Singkat cerita, tepat jam 12 malam, Aini dan Bu Ruslah mengendap masuk ke halaman rumah sakit dengan membawa kembang 7 rupa dan tali yang terbuat dari kain sarung. Mereka berhasil mencunggil pintu kamar mayat. Dan saat menaburkan kembang 7 rupa, tidak ada mantra yang Aini bacakan. Ajaibnya setelah selesai tabur bunga, mereka melihat lantai di hadapannya bergerak seperti genangan air.
dan perlahan membentuk lubang segi 4. Bu Rusla dan Aini segera memasukkan kain itu ke dalam lubang. Hingga beberapa saat kemudian, tali itu kencang seperti ada yang menariknya dari dasar lubang. Tarik yang kuat, Mbak. Pinta Bu Rusla, dia berada di posisi paling depan dekat dengan lubang. Aini berteriak mengeluarkan semua kemampuannya. Namun, tarikan dari dalam lubang terlalu kuat membuat Bu Rusla tersungkur dan masuk ke dalam lubang. Sontak Aini pun langsung berteriak memanggil Bu Rusla. Keringat membasahi wajah Aini. Dengan sisa tenaga yang dia punya, Aini menarik tali itu. Kedua kakinya sempoyongan, lalu dia juga terseret dan masuk ke dalam lubang. Tidak sampai ke dasar lubang, tubuh Aini tersentak. Kakinya seperti berpijak pada pundak seseorang. Bertahanlah, nak. Itu adalah suara Dokter Arwani. Dia berdiri sambil meringis menahan tubuh Aini. Dan di sekeliling Dokter Arwani banyak makhluk aneh menyeramkan. Mereka bertaring dan berambut gondrong acak-acakan. Jelas makhluk-makhluk itu adalah setan jahat penghuni rumah sakit. Wajah Arwani diraba-raba oleh makhluk yang ada di dalam lubang. Kuku mereka hitam dan panjang. Ayah, desis Aini sambil memandangi Dokter Arwani yang kesulitan menopang tubuhnya. Aini menangis ketakutan. Aku takut ya, kata Aini. Air matanya menetes jatuh ke pipi Dokter Arwani. Aini menggapai-gapai permukaan lantai tapi tidak bisa. Jaraknya jauh, dia tidak sanggup meraihnya. Dokter Arwani pun tidak bisa mendorong anaknya keluar sebab tubuhnya digerayangi makhluk-makhluk mengerikan di dalam lubang. Hingga sesaat kemudian, terdengar suara rauman dari dalam lubang, membuat Aini menjerit ketakutan. Hanya bertahan 10 menit, tubuh Dokter Arwani perlahan terjerembab ke dalam lubang seperti dilahap lumpur hidup. Aini pun kian masuk ke dalam. Namun untungnya, saat Aini sudah putus harapan, saat lengan kanannya menggapai-gapai sembarang arah, ada seseorang dari atas lubang yang mencengkeram lengan Aini. Dia adalah ibu angkatnya sendiri. Dia adalah Bu Hani. Dari awal Bu Hani sudah curiga kalau anaknya pasti pergi ke gedung bekas rumah sakit yang dulu menjadi tempat ayahnya bekerja. Jadi saat tahu anaknya tidak kunjung segera pulang, dia memberanikan diri masuk ke halaman rumah sakit. Bu Hani sempat menelusuri beberapa ruangan, hingga akhirnya dia melihat sebuah cahaya senter menyala di kamar mayat. Aini pun kemudian berhasil ditarik dari dalam lubang, tapi Bu Rusla tidak selamat. Sambil menangis, Aini dipaksa keluar dari kamar mayat. Dia sudah coba berontak dan ingin kembali ke lubang itu untuk menyelamatkan Bu Rusla. Namun tenaganya sudah habis. Mereka berdua berhasil keluar dari sana. Setelah mereka pergi, pintu kamar mayat tertutup sendiri dengan sangat keras. Seperti ada orang yang sedang membanting daun pintunya. Senter masih menyala, tergeletak begitu saja di lantai. Lubang menganga mengeluarkan suara raungan. Di dalamnya gelap gulita. Raungan itu semakin lama semakin terdengar seperti tangisan manusia. Bukan, tentunya bukan hanya tangisan satu orang saja, tapi puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan orang. Mereka seperti sedang disiksa, dipukuli dengan batu, atau mungkin saja diguyur dengan timah mendidih. Lubang itu tidak berujung. Semakin masuk ke dalam, semakin menjadi pengap. Bau amis menyengat membuat siapapun yang menciumnya akan langsung muntah. Semakin dalam semakin terdengar suara manusia meminta ampun. Ada yang memohon minta dikembalikan ke dunia dan berjanji akan berbuat baik. Ada juga yang memohon minta diberi kesempatan untuk hidup kembali dan berjanji tidak akan mencurangi orang lain. Lubang itu apa sebenarnya? Semakin masuk ke dalam ada sebuah cahaya temaram. Dan samar terlihat melayang ribuan kapas yang digulung kecil-kecil. Dapat dijumpai juga berlembar-lembar kain putih. Jas pria, gaun wanita, butiran abu melayang perlahan seperti sedang berada dalam ruang nol gravitasi. Apakah kalian ingin tahu lebih dalam lagi tentang lubang ini? Baiklah, 30 meter dari gumpalan kapas terlihat ribuan tangan menggapai-gapai meminta tolong. Tapi tak ada yang bisa menolong mereka, termasuk kalian. Dari kedalaman yang sudah tidak terukur lagi, sayup terdengar suara rintian ribuan manusia yang berteriak meminta tolong untuk diselamatkan. Lubang tersebut lalu tertutup dengan perlahan. Cahaya senter padam seketika. Dan keesokan harinya, saat Aini dan keluarga Angga membawa polisi,
Lubangnya sudah menghilang entah kemana. Orang-orang yang menghilang tidak pernah ditemukan kembali dan dianggap sudah meninggal. Keluarga Angga mengikhlaskan kepergian anaknya, sedangkan Pak Sidik, dukun itu menderita seorang diri. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan dari perdukunan. Para pelanggannya satu persatu meninggalkan Pak Sidik. Dia pun lalu mati kelaparan di dalam kontrakannya sendiri. Singkat cerita, beberapa tahun berikutnya, layar kamera Udin pun mati. Dokter Arwani melangkah keluar ruangan. Dia terus berjalan ke lobi rumah sakit. Di depan lobi, ada Angga dan Bu Ruslah duduk di kursi roda sambil mendongak ke langit malam. Terkadang mereka berdua seperti anak kecil, berjalan ke sana kemari dengan kursi rodanya. Tidak jarang sampai ada manusia yang memergoki dua kursi roda yang berjalan sendiri. Dokter Arwani menoleh ke arah kamar mayat. Ada suara teriakan dari sana. Tidak ada yang bisa dia perbuat. Di rumah sakit itu, Dokter Arwani hanya makhluk halus kasta rendah yang tidak punya kuasa apapun. Semenjak lubang itu dikancing, para setan di rumah sakit menjadi semakin buas. Hanya orang bodoh yang berani masuk ke rumah sakit tersebut tengah malam. Sementara di malam yang sama di tempat yang berbeda, Aini terbangun waktu tengah malam. Dia menoleh ke ranjang bayi di sebelahnya. Bayi itu menangis. Aini lalu membangunkan suaminya. Bukan untuk minta dibantu mengganti popok, tapi Aini hanya ingin ditemani saja. Sekarang dia menjadi sangat penakut. Mas Dipa, Mas bangun Mas. Aini mengguncangkan tubuh suaminya. Iya mah, kenapa? Temani aku. Ganti popok. Iya Mas. Dengan wajah sangat mengantuk, Dipa bangun lalu duduk sambil setengah terpejam di atas tempat tidurnya. Aini dengan cekatan mengganti popok anaknya. Setelah selesai, dia kembali ke tempat tidurnya. Dipa pun memeluk tubuh Aini dari belakang. Yang dipeluk tidak membalikkan badannya. Kedua mata Aini masih terbelalak. Dia baru saja bermimpi didatangi Dokter Arwani. Dan selang beberapa menit kemudian dia tidak kunjung bisa tidur. Terdengar suara keranjang bayi berderit seperti ada yang mengayunkannya. Aini bangun. Samar-samar dia melihat sosok seorang lelaki sedang bermain dengan anaknya. Aini memicingkan matanya. Itu jelas adalah sosok ayahnya sendiri, yakni Dokter Arwani. Dia ada di dalam kamar Aini. Dan itulah ending dari cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Dan cerita ini ditulis oleh Bang Esot. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.